namanya Raden Ayu Murtosiah. Jadi Sunan Giri kepada Sunan Ampel teh hubungannya ada 3. Pertama sebagai paman, yang harus digarisbawahi dalam satu catatan bahwa guha tersebut diketemukan oleh Syekh Abdul Muhyi ini pada bulan Maulid. Jadi Pamijahan teh menjadi nama justru setelah Syekh Abdul Muhyi ini wafat. Jadi istilah Pamijahan tidak ada pada waktu Syekh Abdul Muhyi masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi ke program Condong Podcast. Dalam kesempatan kali ini kita sudah bersama Kang Yandi Irsyad. Beliau merupakan asatid atau pengajar ya di pesantren Bustanul Wildan di Singapura ya, di Mangunreja. Dalam kesempatan podcast kali ini kita akan membedah sebuah karya buku yang belum lama terbit, yang beliau merupakan penulisnya sendiri, dan bukunya ini Sang Wali Pamijahan, rekonstruksi sejarah, ajaran dan jejak dakwah Syekh Abdul Muhyi di Tatar Pasundan. Edisi khusus kali ini bertepatan dengan bulan Maulid, karena sebagaimana kita tahu bahwa ulama itu pewaris Nabi ya, al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kita akan membahas salah satu tokoh pewaris Nabi, atau di Tatar Sunda kita sudah familiar dengan ketokohannya, yaitu Syekh Abdul Muhyi. Kalau teman-teman atau pemirsa yang akrab dengan dunia ritus sejarah tentu paham atau mengerti bagaimana padatnya atau orang-orang berziarah ke Pamijahan. Dan kita sering mendengar bahkan saya sendiri nama Syekh Abdul Muhyi, cuman dalam pengetahuan kita bahwa bahkan di akses-akses umum itu sangat sedikit ya tentang beliau atau informasi-informasi yang valid. Kebanyakan ya hampir sedikit fiktif, karena para penyebar Islam dulu di era-era mulai dari era Wali Songo itu mengalami mengalami distorsi, penyempitan oleh beberapa kalangan, terutama kaum Belanda waktu itu ya, di era-era abad penjajahan. Nah, kali ini saya sudah kemarin menemukan satu buku yang sangat informatif, sangat otoritatif. Buku ini sangat merujuk langsung ke kesepuhan ya Kang ya, kesepuhan di Pamijahan. Jadi secara sumber terus secara kepenulisan ini mungkin saya merekomendasikan ya untuk bagi pemirsa yang mau membaca atau mau ingin lebih tahu tentang Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Baik Kang, sebelum pembahasan ke isi buku, saya ingin tahu dulu nih latar belakang dulu, apa yang melatar belakangi penulisan buku ini, kira-kira yang membuat tulisan ini dimuat menjadi sebuah buku utuh begitu Kang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang motif ataupun latar belakang awal dari penulisan historiografi Sang Wali Pamijahan ini cukup lumayan panjang. Ya. Dahulunya kami merupakan orang yang meminati literasi sejarah teh hanya dari sekedar saung tisaung, rumah ke rumah, ataupun hanya sekedar bahasan dengan teman-teman rokokan ngopian. Berlanjut terus, kemudian pada 2023 kami mulai menggarap salah satu buku historiografi Kersana Mama Nagasari, yang saya beri judul dengan Mama Nagasari karena memang Mama merujuk istilah penyebutan ulama Sunda, kemudian Nagasari sebagai nama kampung seperti Condong ini. Nah, untuk melegitimasi bahwa Mama Nagasari ini memang berasal dari Pamijahan, sama dengan Bahrul Ulum Awipari dan lain sebagainya, maka mau tidak mau
di ujung akhirnya kita harus merujuk ke Pamijahan sebagai sumber awal penisbatan tersebut. Akhirnya pasca penulisan biografi Mama Nagasari hampir selesai, untuk menambah validasi tersebut, saya sowan ke Pangersa Kasepuhan Al-Mukarram Mama Kiai Haji Endang Ajidin rahimahullah, dengan khusus biasanya hanya sekedar sumping pulang pergi. Nah, pas pertemuan itu karena memiliki hajat yang khusus untuk melegitimasi nasab, maka akhirnya obrolan itu rada lumayan gitu, rada lumayan sebagai sosok sentral kan seperti Mama Gentur Cianjur, kemudian pengarang Mirqatul Mahabbah Agan Awan Mangunreja yang namanya familiar, kemudian Mama Syafi'i Cijerah di Bandung, kemudian Mama Nagasari Sukamana ataupun Cipasung yang rata-rata menisbatkan silsilah ke Pamijahan. Nah, akhirnya obrolan tersebut mulai terjadi dari Pamijahan. Kemudian Kasepuhan sudah mulai lentur karena kepercayaannya kan rada sesat. 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, pas 3 kali pertemuan baru diberikan bersama dengan referensi-referensi catatan daripada Kasepuhan masa ke masa. Jadi Kasepuhan itu suatu otoritas tentang siapa yang paling berhak untuk mendeskripsikan Pamijahan gitu. Jadi istilah Kasepuhan teh anyar-anyar kene dahulunya disebutnya kan panembahan. Dimulai dari pasca wafatnya Syekh Abdul Muhyi, kemudian baru ada istilah panembahan Kasepuhan dari dimulai dalam Bojong anak pertama, kemudian berlanjut ke Syekh Imam Wajih cucu beliau, terus berlanjut hingga ke Mama Syarif, ke Mama Zabidi, kemudian ke Mama Qasim, Mama Syukruddin ke Kang Haji Endang dari kisaran tahun 2000 awal. Nah, jawaban kan mulai terang. Akhirnya, sudahlah selesai. Jadi legitimasi silsilah genealogi nasab Mama Nagasari akhirnya selesai. Nah, pasca selesainya buku Mama Nagasari tersebut, hubungan kami semakin intens. Tiap jaroh yang kami agendakan paling minimal itu sebulan sekali, ataupun kalau sedang ada hajat seminggu sekali tiap malam Jumat yang tidak mengganggu kegiatan pesantren. Banyak risalah beliau punya sarah Aqidatul Awam dengan bahasa Sunda, dengan sarahnya, dengan nadhamnya yang beliau tulis dahulu ketika ngaji mondok di Al-Mukarram Mama Ishak Cintawana. Nah, karena tulisannya tulisan tangan kan, hoyong didigitalisasi, hoyong ditulis melalui komputer. Ya, maka akhirnya saya garap tuh. Kepercayaan bertambah. Terus seiring berjalannya waktu Kasfut Tabari. Termasuk pun ketika selesainya diapresiasi, wah saya manfaat untuk disebarkan di Pamijahan. Kemudian baru ada pemikiran supaya buku-buku ini difotokopi, diperbanyak. Kemudian terus berlanjut sampai menyentuh dengan kumaha lamun tema riwayat eyang teh urang bukukeun we sepuh sur abdi teh. Maka kata pengarsa Kasepuhan, jadi apresiasi dari Kasepuhan ketika ada niatan tersebut, jawaban beliau saya ngan sing rada kana saeutik supaya tidak dibuat-buat, di kanal-kanal kan dibuat-buat itu supaya tekanal ting tapi minimal mewakili tentang gambaran umum Syekh Abdul Muhyi Pamijahan teh saha gitu. Maka akhirnya niat tersebut di ACC, diijabah pada akhir 2024 kisaran bulan September tahun kemarin. Septemberan tahun kemarin sudah mulai secara intens untuk melakukan wawancara bersama beliau dengan menelaah beberapa naskah kuno. Nah, jadi awal mula nama eta sih kenal heula Kasepuh teh melalui program project saya yang semulanya menyusun biografi Mama Nagasari untuk melegitimasi berlanjut, kemudian permintaan Kasepuhan karena buku Pamijahan hari ini kan tidak ada. Yang formal, yang khusus membahas tentang Syekh Abdul Muhyi kan tidak ada. Maka kata Kasepuhan, sok ulah kanal tingan rada kanal salit mah gitu kan. Maka akhirnya diijabah ketika permintaan tersebut sudah di ACC, kata Kasepuhan berbicara ke nyariosna peryogi naon wae ayeuna. Maka
ketika dijawabnya beliau tungguan sekedap berangkat ke kamarnya, ke ruangan khususnya, dan membawa beberapa manuskrip kuno untuk menjadi sumber primer dari penyusunan naskah-naskah yang saya susun tersebut. Gitu. Sangat ini ya, sangat etnografik ya. Jadi belum tentu, bahkan saya bisa berasumsi belum tentu para antropolog juga bisa melakukan hal serupa ya. Seperti yang dilakukan Kang Yandi itu ya, dari awalnya mungkin secara tidak sengaja ya, karena dari proyek ya proyek yang sebenarnya sudah ada objek penelitiannya gitu. Cuman itu bergulir kan seperti penelitian etnografik gitu ya, jadi kayak salju bergulir, jadi penelitian berlanjut, dan itu di luar dugaan bahkan menjadi istilahnya menemukan emas lain ya, maksudnya menemukan sumber air, sumber lain gitu ya. Jadi saya cukup terinspirasi. Saya juga kebetulan dari latar belakang sejarah, Kang. Cuman saya mendengar cerita tadi, saya sendiri yang mendaku belajar di sejarah ya belum bisa menulis buku yang seperti Akang garap gitu. Ya. Nah, jadi saya mungkin ke depan mau belajar ya ke Akang Yandi gitu. Terus kita akan membahas ke pembahasan di dalam buku ya Kang ya. Di bab-bab awal ini ada sekitar 9 bab kalau nggak salah ya Kang ya? Ya, kurang lebih 9 ada 9 bab. Di bab pertama dan bab kedua itu menceritakan sejarah-sejarah awal mula masuk Islam ke Nusantara ya. Dan ini diawali oleh para wali songo ya. Sebelumnya ada era sebelum wali songo beberapa para ulama, tokoh lain ya. Cuman buku ini memotret bahkan para sejarawan lain juga memotret teori perdebatan teori masuk Islam ke Nusantara itu di abad 15. Karena di situ baru muncul kekuasaan tuh. Meskipun ya di Aceh sudah ada Samudra Pasai abad 13. Cuman jadi objek kajian yang perdebatan gitu, yang ya seru lah gitu. Di abad-abad 15 ketika Demak muncul ya. Ketika Demak muncul dan mengakhiri periode Hindu di Majapahit. Nah, tadi juga disebutkan terkait sanad ya sedikit, dan ini juga menjadi polemik di dekade ini mungkin ya, polemik panjang ya soal sanad itu. Dan nasab ya, maksudnya sanad dan nasab gitu ya. Dan itu ya jadi polemik berkepanjangan dan entah apa ujungnya gitu ya. Dan ini saya melihat dalam penulisan buku sangat tepat gitu dia memanah si otoritas tadi, si sanad otoritas. Jadi ada satu karya antropologi sejarah yang ditulis oleh Pak Ismail Ajri Alatas. Itu judulnya What is Religious Authority. Mungkin ya Akang udah baca mungkin ya. Apa itu otoritas religius di kajian di Amerika Serikat. Jadi betapa otoritas itu sekarang sangat sangat melemah. Ya, sangat melemah. Mungkin ini juga kehilangan kepakaran. Pasang surut juga ya namanya. Cuman ini sangat perdebatan dan sangat polemik berkepanjangan gitu ya. Apa itu sanad dan nasab. Nah, saya akan bertanya pertama mungkin soal sanad tadi. Nasab dulu mungkin ya tadi. Nasab Syekh Abdul Muhyi. Karena sebenarnya saya juga sudah ketemu beberapa karya tentang Syekh Abdul Muhyi, cuman secara biografis yang rigid gitu seperti buku ini belum ketemu. Saya ketemu karyanya Prof. Aman Fatur Rahman, cuman itu lebih ke ajaran guru-guru Syekh Abdul Muhyi, Abdul Opsi Engkel, yang menyoal Wahdatul Wujud itu diterbitkan oleh penerbit Mizan. Terus yang kedua karya filologi juga ini dari Pak Tommy Kristomi di Australia University. Itu juga ini sih membahas soal ya tarekat sedikit gitu ya. Cuman secara spesifik dia tidak berbicara tentang sejarah gitu. Karena sangat spasial gitu, sangat apa istilahnya? Sangat satu term doang gitu. Karena mungkin tidak besar di pemijahan. Mungkin ya. Nah, ini saya mau bertanya ya ke Kang Yandi karena langsung gitu ya ketemu dengan sumber mata air sumbernya gitu. Secara nasab itu kalau saya dibaca di bab 3 tuh ya kalau nggak salah. Nasab keturunan Syekh Abdul Muhyi yang
masa kecil dia di Mataram, Ya. mungkin Mataram sekarang Jogja ya, Mataram Ya. Islam Yogyakarta. Terus masa remaja beliau mondok ke Ampel Denta, ke Sunan Ampel di Surabaya. Terus beliau rihlah dalam keilmuannya ke Aceh ya, ke Syekh Abdul Rauf, terus hingga kemudian ke Mekah. Nah, kalau secara nasab gitu ya, tadi disebutkan silsilahnya itu nyambung juga dengan kaum Menak Sunda ya, Kang Yandi. Bisa diceritakan sedikit? Seputar nasab daripada Hadratus Syekh Haji Abdul Muhyi, memang kalau ditinjau dari segi silsilah, beliau itu merupakan gabungan daripada bangsawan Sunda sekaligus bangsawan Jawa. Betapapun dari jalur ayah, yakni Eyang Lebe Warta Kusuma, bahkan dalam catatan naskah tidak ada kusumanya, hanya Lebe Warta saja, sembah Lebe Warta tanpa kusuma. Karena Lebe Warta dengan Lebe Warta Kusuma itu dua orang yang berbeda menurut versi kesepuhan ya. Jadi Eyang Lebe Warta Kusuma campur Sundanya Ya, tenana. apa, ya. Lebe Warta Kusuma makamnya itu di Makom Kidul di Pamijahan. Sedangkan Leang Lebe Warta itu di makomnya itu dimakomkan di Pamengpek yang hari ini menjadi wilayah administrasi Ciklet di Garut. tepi Sungai Cikaengan, Garut, ya. mohon. Nah, sembah Lebe Warta bersambung kepada Ratu Galuh dan yang terus sampai dengan Prabu Siliwangi. Nah, yang sering ditinjau ini adalah silsilah beliau yang dari garis ibu justru. Nanti kalau dari silsilah ayah nanti saya bawakan naskahnya. Yang dari silsilah ibu ini, Syekh Abdul Muhyi merupakan anak daripada Raden Ajeng Tanganjia. Meskipun ada beberapa hipotesa yang mengatakan bahwa Tanganjia ini bahasa Arab katanya. Tanganziyah. Padahal Raden Ajeng Tanganjia itu kan Rai Raka dengan tangan koncer, dengan tangan kandi. Andai Tanganjia itu kita Arabkan menjadi Tanziyah, lalu bagaimana dengan tangan kandi, tan kondi gitu? Apakah tangan koncer itu harus diarabkan menjadi tan koncer gitu kan? Berarti memang istilah tangannya memang tangan jiyah. Tangan jiyah Samardana. Pernikahan Raden Ajeng Tanganjia Samardana dengan Lebe Warta Kusuma ini melahirkan 6 orang anak. Pertama ada Abdul Khalik, kemudian ada Abdul Arif, kemudian ada Panembahan Abdul Muhyi, kemudian ada Nyai Kodrat yang kemudian dinikahi oleh Syekh Khotib Muwahhid Panyalahan. Kemudian yang kelimanya ada Abdul Rashid dan yang terakhir ada Abdul Khalik. Sehingga 6 orang bersaudara ini merupakan anak-anak daripada Sembah Lebe Warta Kusuma. Yang paling terkenal dan yang paling masyhur dari ke-6 orang anak ini adalah anak ketiga yakni Syekh Haji Abdul Muhyi. Nah, Ajeng Tanganjia ini merupakan anak daripada Raden Entol Sambirana. Raden Entol Sambirana adalah anak daripada Raden Wiracandra. Jadi ada yang dikisahkan di dalam babat bahwa Wiracandra ini merupakan anak Raden anak Raden Pangeran Girilaya. Pangeran Girilaya punya anak 2, Wiracandra, kemudian yang kedua Raden Demang Malaya perempuan. Jadi Raden Wiracandra laki-laki, Demang Malaya adiknya perempuan. Nah, yang Demang Malaya ini dinikahi oleh Ki Gedeng Mataram ataupun Ki Ageng Pamanahan, ayah dari Ki Ageng Pamanahan atau yang menjadi raja di Mataram pertama. Nah, Raden Wiracandra adalah anak daripada Sunan Girilaya. Punya anak yang Wiracandra. Wiracandra menikah, pada saat menikah, beliau ditinggalkan wafat oleh anaknya. Jadi lamun kusana makumanya untuk mengobati patah hatinya, untuk mengobati rasa sedihnya, Pelipur lara. mohon pelipur lara, akhirnya Wiracandra itu melakukan rihlah perjalanan di Semarang, duika makamnya kan menurut Kasepon di Kebumen. Raden Wiracandra itu makamnya di Kebumen, meskipun beberapa orang sahabat kemarin ada yang memberi informasi bahwa ayah cenah di Cicapar, Garut, makam daripada Raden Wiracandra. Tapi pas dikonfirmasi menurut Kasepuhan bahwa memang makom Raden Wiracandra itu di Kebumen dan memang itu masyhur di Kebumen di Jawa Tengah.
Nah, Raden Wiracandra itu melanglang buana ke Malangkabo. Di Malangkabo itu Minangkabau dan menikah dengan salah satu putri Jagasatru. Dari hasil pernikahan Wiracandra dengan anak Jagasatru tersebut lahirlah Raden Entol Sambirana teh. Jadi Raden Entol Sambirana teh campuran dari Jawa, campuran dari Arab, campuran dari Sumatera gitu. Ya. Di Syekh Abdul Muhyi ka Raden Ajeng Tanganjia. Ajeng Tanganjia punya ayah namanya Raden Entol Sambirana. Raden Entol punya ayah namanya Raden Wiracandra yang beradik kakak dengan Demang Malaya. Wiracandra punya ayah namanya Pangeran Girilaya, dan bukan Girilaya, Ratu Girilaya dari Cirebon. Karena ada pula sebagian manuskrip yang menyatakan bahwa Syekh Abdul Muhyi ini adalah turunan dari Cirebon, penembahan ratu kan Girilaya, Giriloyo. Nah, kalau Sunan Girilaya yang menjadi nasab Syekh Abdul Muhyi itu Pangeran Girilaya yang menjadi anak bungsu daripada Sunan Dalem. Giri Kedaton. Mohon. Enggak Sunan Dalem. Jadi ti Sunan Giri teh Sunan Giri punya anak. Kan kerajaan Giri mah kerajaan kecilnya, tidak sebesar Mataram, tidak sebesar Demak. Kerajaan Giri, Giri Kedaton Maulana Ainul Yakin punya anak Sunan Dalem ataupun yang dikenal dengan sebutan Giri II. Nah, Sunan Giri II punya anak yang menjadi penerus bagi Sunan Giri II adalah Sunan Ingmargi Giri III. Ingmargi itu wafat di perjalanan karena terjadi konflik dengan Mataram deh. Nah, Sunan Dalem punya anak banyak kan, ada Sunan Prapen, Sunan Kulon, Sunan Kidul. Bungsunya bernama Pangeran Girilaya. Karena wafat di tengah perjalanan ketika melakukan perjalanan rihlah menuju anak-anaknya di Semarang di Pulau Karimun, dalam naskah disebutkan Sedaing Karimun. Maka Sunan Girilaya nih, Pangeran Girilaya ini lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Seda Lautan. Pangeran Seda Lautan ing Karimun, pangeran yang wafat di Lautan Karimun. Maka disebut dengan Pangeran Seda Lautan. Karimun Jawa bukan? Karimun Jawa. Pangeran Seda Lautan. Nah, dalam beberapa salinan dari Pangeran Girilaya ini ada yang langsung ke Sunan Giri Kedaton. Tapi dalam beberapa tulisan kan Sunan Giri Kedaton kata tadi tidak ada anaknya yang bernama Sunan Girilaya. Justru Sunan Giri Kedaton mah anak-anaknya salah satunya adalah Sunan Dalem teh Jenal Abidin Wirakusuma. Anak Jenal Abidin Wirakusuma baru ada yang bernama Sunan Giri Laya atau yang menjadi Pangeran Seda Lautan teh. Nah, di Sunan Dalem Sunan Giri, kan Sunan Giri menikah dengan putrinya Sunan Ampel, namanya Raden Ayu Murtosiah. Jadi Sunan Giri kepada Sunan Ampel teh hubungannya ada 3. Pertama sebagai paman, kemudian yang kedua sebagai mertua, karena Sunan Giri menikahi anaknya Sunan Ampel. Yang ketiga sebagai paman, karena Sunan Ampel ini adik kakak dengan ayahanda Sunan Giri, yakni Maulana Ishak. Jadi Maulana Ishak adik kakak dengan Raden Rahmatillah yang menjadi nama Sunan Ampel, dikenal dengan sebutan Susuhunan Ampel Denta. Sunan Ampel punya anak Raden Murtosiah dengan Giri Kedaton dinikahkan, punya anak Sunan Dalem. Jadi kalau bisa dirujuk sebenarnya Syekh Abdul Muhyi ini memiliki darah daripada keturunan Sunan Giri sekaligus sebagai anak keturunan daripada Sunan Ampel. Dari jalur ibu ke Ampel, dari jalur ayahnya ke Giri Kedaton gitu. Makam ibunya yang justru di itu ya, yang dekat makam beliau. Enggak, yang di makam Kidul. Kan di Pamijan ada makam Kidul kan, istilahnya makam Kidul, ada berkumpul, ada makam Yudanagara. Ada makam Raden Ajeng Tanganjia. Ada makam-makam yang lainnya yang masih dikeramatkan di wilayah kekeramatan Pamijahan. Nah, pun pula ada makam Yudanagara itu banyak orang yang menyebutkan bahwa Yudanagara peninggalannya Dina Plangpan Yudanagara, makam paman Syekh Haji Abdul Muhyi. Yudanagara itu sering dimaknai ataupun sering ditafsirkan bahwa Yudanagara adalah anak daripada Raja Sukapura ataupun Raden Anggadipa. Padahal yang dimakamkan di sana bukan Yudanagara anak dari Raden Anggadipa. Karena ada Yudanagara
adik dari dalam Sacaparana, makanya disebutnya kan paman Syekh Haji Abdul Muhyi, maksudnya paman dari istrinya. Lamun nikahna, lamun yang dimaksud Yuda Negara didinya adalah Yuda Negara anak dalam Sawidak, atau kalau kan Syekh Abdul Muhyi dengan dalam Sawidak kan sepuhan kena Syekh Abdul Muhyi. Sedangkan tadi yang menikahkan Syekh Abdul Muhyi dengan Raden Ajeng Tanganjia adalah justru Yuda Negara. Karena dalam Sacaparana menurut kasepuhan dan menurut naskah memang wafat terlebih dahulu. Jadi Raden dalam Sacaparana maot tipayun ngantunkeun ngan aya wasiat ya. Besuk-besuk besok-besok kalaupun datang haji ing seberang, haji dari seberang yang bernama Abdul Muhyi ya, sidkahkeun anak kula Bakta. Dalam arti nikahkan anak saya yang bernama Bakta kepada Haji Abdul Muhyi, karena dia cukang lantaran kaula salamet di dunia wal akhirat. Kade nah aja-aja ora teh, kade jangan sampai lupa. Jadi di antara salah satu wasiat dalam Sacaparana kepada Yuda Negara adalah supaya menikahkan anaknya yang bernama Bakta kepada Haji ing Karang teh. Itu tercantum di babad Mohon pamijahan. di babad asli pamijahan tulisan Syekh Ali Irfan Mas Hajaya. Nah, jadi pertemuan silsilah Syekh Abdul Muhyi ini menyebarkan Islam teh memang dengan cara pernikahan gitu. Disebut nama hubungan diplomatik gitu kan. Hubungan diplomatik melalui metode pernikahan. Istri pertama Raden Ajeng Tanganjia adalah anak daripada Dalem Sacaparana. Dalem Sacaparana merupakan anak daripada Rangga Gede Kusuma Dinata yang menjadi salah satu bupati di Pasundan di wilayah Priangan pada waktu itu menuju Sumedang Larang kene. Dan Rangga Gede ini merupakan anak kandung daripada Prabu Gesan Ulun. Jadi di beberapa salinan naskah itu ada ngebahas tentang hubungan beliau dengan Sumedang Larang, ada Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun punya anak, salah satunya adalah Rangga Gede. Karena masih kecil, kepemimpinan pasca Prabu Gesan Ulun wafat, maka diteruskan dahulu oleh Rangga Gempol Surya Diwangsa. Rangga Gempol ini anak tere. Jadi ke anak tere lah Rangga Gempol, kemudian pindah barulah kepada Rangga Gede. Rangga Gede punya anak, salah satunya adalah dalam Sacaparana, bungsu nate Yuda Negara. Yang bungsu Yuda Negara. Nah, dalam Sacaparana punya anak, salah satunya adalah Raden Ayu Bakta yang dinikahkan dengan Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Salah satu yang menjadi ciri umum ya dakwah para penyebar Islam dari mulai para wali songo mungkin ya, itu lewat pernikahan ya Kang. Mohon. Persilangan iya, pernikahan. Konon Sunan Gunung Jati juga melakukan itu ya. Jadi pernikahan dakwah dengan metode pernikahan gitu ya, persilangan diplomatis. Dan di era setelahnya, era para cendekia atau para ulama, itu juga melanjutkan tradisi itu mungkin ya. Untuk memperkuat posisi mungkin. Karena itu posisi otoritas ya memang dulu begitu caranya ya. Cara mempertahankan otoritas. Sehingga kan dibandingkan dengan para penyebar Islam yang lain seperti contoh dengan segala hormat Syekh Abdul Gharib. Kan Syekh Abdul Gharib dari namanya kan Abdul Gharib. Karena beliau memang tidak berapresiasi dengan pemerintahan yang dikawalu. Sehingga nama Syekh Abdul Muhyi itu lebih terkenal daripada nama beliau. Istri pertama kan tadi disampaikan bahwa Ayu Bakta anak keturunan daripada bangsawan Sunda Sumedang Larang. Istri kedua, Ayu Fatimah merupakan cicit daripada Raden Patah, Raja Demak pertama. Kemudian istri yang ketiga, yakni Raden Ayu Halimah ataupun Raden Ayu Salamah, adalah putri daripada Tumenggung Wiradadaha III atau yang dikenal dengan sebutan Raden Anggadipa alias Dalem Sawidak. Jadi posisinya yang Sumedang ongkoh, di Jawa ongkoh dengan Sukapura ongkoh. Kemudian yang istri keempat tuh Raden Ayu Winangun. Menurut sepuh, Ayu Winangun ini adalah perempuan pilihan beliau dari Kuningan kalau tidak salah. Yang low profile itu dari Sembah Ayu Winangun saja yang istri keempat. Kalau istri satu kan dari Sumedang Larang, istri kedua dari Duriyah Demak, istri yang ketiga merupakan Duriyah ataupun anak langsung daripada Kangjeng Dalem Sawidak. Selanjutnya ini kita bahas ke wilayah sanad.
Nah, itu konon ditulis di sini, saya membaca gitu ya, di masa remaja, Syekh Abdul Muhyi itu mesantren ke Ampel Denta ya, ke Sunan Ampel. Hmm. Terus rihlah lagi sanad keilmuannya ke Aceh, ke Hmm. Singkel ya. Hmm. Ada yang menyebut itu ke Syekh Abdul Rauf Asingkel, Hmm. yang kemudian di di Lanjutkan. di sana dia melanjutkan perjalanan atau menyempurnakan keislamannya dengan berhaji ya ke Hmm. Mekah. Artinya kan itu ada jejaring ulama ya, di situ ada Hmm. disebut yang dikenal dengan ulama Al-Jawi gitu ya. Oh, Jadi sebenarnya ulama-ulama Nusantara itu berkumpul dulu, transitnya ya di Serambi Mekah itu, di oh, Aceh di itu ya, Aceh. disebut Serambi Mekah. Nah, kalau di sanad keilmuan beliau gitu ya, bisa ditelusuri ya, Kang. Apakah emang betul Syekh Abdul Muhyi ini berguru pada Syekh Kuala ya, Syekh Abdul Oh, Raub, kemudian silsilahnya sampai ke guru-guru beliau yang di Mekah gitu ya. Karena waktu itu pas berhaji ke Mekah, itu bukan hanya berhaji seketika, tapi juga menghubungkan dengan oh, sanad-sanad keilmuan ya di oh. sana, jejaring-jejaring keulamaan gitu. Bisa diceritakan, Kang? Untuk perjalanan daripada tadi Syekh Haji Abdul Muhyi ketika kecil ya, belum ada istilah penyebutan pemijahan kan dari tadi. Ya. Syekh Abdul Muhyi ini kan tadi lahir di Mataram yang hari ini menjadi wilayah Jogja, meskipun sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa Mataram ini adalah Lombok. Mataram. Nah, ini Mataram di sini adalah Ya. Mataram di Yogyakarta sebelum pecah pan zaman perjanjian Giyanti, Ya. sebelum menjadi Jogja dan Surakarta. Syekh Abdul Muhyi lahir di Mataram Islam. Kemudian karena kondisi politik pada waktu itu mungkin tidak sedang baik-baik saja, Syekh Abdul Muhyi lahir pada masa kepemimpinan Sultan keempat, yakni Mangkurat. Amangkurat I. Hmm. Karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk berdiam di Mataram, akhirnya ibu dan ayahnya memilih untuk bermukim di Gresik. Dalam salah satu salinan kan di Ampel, tapi saya memilih Oh, memilih salah satu tulisan yang ada di manuskrip saja di Gresik, oh, di Gresik. tidak ke Ampel. Beliau bermukim di Gresik, kampung daripada ibunya kan di Giri. Hmm. Kan Giri kan masuk ke Gresik, Ya, Pak. sekarang masuknya Gresik. Jadi ke Gresik, wih di Gresik ngaos sok ngaos di Ampel, di Sunan Ampel. Kan Sunan Ampel pun badai Sunan Ampel, badai Sunan Gresik kan sami-sami leluhurna. Nah di Sunan Ampel ini konon beliau pernah ngaguru nate ka Syekh Abdul Karim, namanya Syekh Abdul Karim, kan tidak sejaman antara Syekh Abdul Muhyi kan dengan Wali Songo itu beda 2 dekade, Ya. kisaran 2 abad lah. Syekh Abdul Muhyi kan 1650. Dan Mas Andan di Syekh Abdul Karim pada usia yang ke-19 tahun inilah Syekh Abdul Muhyi ini diberikan rekomendasi untuk melanjutkan rihlah perjalanannya. Maka akhirnya pada usia 19 tahun Syekh Abdul Muhyi meneruskan perjalanannya ke Syah Kuala, ke Aceh, ke Syekh Abdul Rauf Singkel untuk belajar. Konon menurut beberapa tradisi lisan disebutkan bahwa Syekh Abdul Muhyi merasakan tarbiyah daripada Syekh Kuala di Aceh ini kurang lebih itu 7 tahunan. 7 tahunan dari usia 19 tahun sampai dengan 26 tahun. Pada usia 26 tahun, setelah 7 tahun mendapatkan tarbiyah daripada Syekh Abdul Rauf ini, sebagian beberapa orang murid Syekh Abdul Rauf dengan Syekh Abdul Rauf sendiri melaksanakan perjalanan haji untuk melaksanakan salah satu rukun agama, berhaji pada usia yang ke-26 tahun mungkin ya. Ke-26 tahun berangkat, singkatnya berangkat ke Mekah. Kemudian mendapatkan legitimasi beberapa ijazah termasuk pun Syatoria. Kemudian memperkuat dengan berguru langsung kepada guru-guru Syekh Abdul Rauf sendiri. Dalam satu versi langsung ke Syekh Ahmad Qusosi. Pernah berguru dan tabarukan langsung kepada Syekh Ahmad Al-Qusosi. Nah, sepulang daripada di Mekah dan Madinah tersebut, kan di Madinah kepada Syekh Ahmad Qusosi, kan beliau berjarah dulu ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, di rentang waktu 2 tahun tersebut, pada suatu kejadian kan Syekh Abdul Rauf dengan ilham, beliau melihat salah satu karomah yang nampak terlihat dari salah satu muridnya. Ini ada cahaya kan dalam penglihatan Syekh Abdul Rauf, bahwa ada cahaya yang
menyambar kepada salah satu muridnya dengan ciri-ciri demikian. Lalu dengan sembunyi ataupun secara rahasia beliau menyampaikan bahwa hal demikian kepada yang bersangkutan, tapi ketika murid-murid yang lain tidak ada. Jadi disampaikan anjen teh disampaikan bahwa engkau akan mendapatkan suatu pangkat yang berbeda dengan yang lainnya. Maka ketika pulang ke Aceh kembali pada kisaran usia 28 tahunan, kan 2 tahun di Mekah, Syekh Abdul Muhyi mendapatkan perintah untuk mencari petilasan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mendapatkan legitimasi ijazah dari gurunya, yakni Imam As-Sanusi. Ya, barulah Syekh Abdul Muhyi pergi dan pulang kembali ke wilayah Gresik, menghampiri ayah dan ibundanya di Gresik sana. Nah, kemudian ketika ditanyakan apakah silsilahnya sampai kepada Syekh Abdul Rahim, ya jelas dari beberapa tulisan yang tua, ya, tulisan kuno di beberapa manuskrip, ada namanya kan Dadalan Satoriyah. Dadalan Satoriyah ini yang berbicara tentang sanad tarekat Satoriyah Syekh Abdul Muhyi. Dibuktikan dengan adanya beberapa raja-raja di Cirebon itu kan mengamalkan tarekat Satoriyah yang terhubung dengan silsilah Syekh Abdul Muhyi. Termasuk pun Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pengamal daripada tarekat Satoriyah yang guru-gurunya terhubung dengan Syekh Fakih Ibrahim. Jadi anak-anak Syekh Abdul Muhyi kan banyak, ada 18 anak-anak Syekh Abdul Muhyi. Kurang lebih ada 18 lah kalau tidak salah. Anak-anak beliau yang pertama kan ada yang bernama Dalem Bojong sebagai khalifah beliau. Makamnya ada di sebelah kanan Syekh Abdul Muhyi berdampingan. Kalau Syekh Abdullah, Dalem Abdullah itu sebelah kiri. Ngareneng, etanu duaan mah adalah anak-anak terdekat mungkin yang menjadi khalifah beliau di Pamijahan. Pertama Dalem Bojong, kedua Dalem Abdullah. Nah, yang keluar itu adalah Syekh Fakih Ibrahim. Maka konon dari suatu beberapa riwayat menyebutkan kenapa Syekh Abdul Muhyi menamakan anaknya dengan Fakih Ibrahim, mungkin tabarukan. Karena di antara salah satu guru-gurunya Syekh Abdul Rahim ada yang bernama Syekh Ibrahim Al-Qurani. Makanya mungkin tafaul dari nama gurunya, anaknya saja dinamakan dengan Fakih Ibrahim, Syekh Mas Fakih Ibrahim. Nah, Syekh Mas Fakih Ibrahim ini menggantikan sosok Syekh Abdul Muhyi ketika beliau diundang ke Mataram. Dalam beberapa tulisan yang pernah beredar sebelumnya bahwa Syekh Abdul Muhyi itu tidak pernah ke Mataram. Padahal Syekh Abdul Muhyi dari catatan, ya, dari catatan kasepuhan langsung ataupun daripada salinan-salinan yang lain, Syekh Abdul Muhyi kan pernah diundang oleh salah satu Raja Mataram ataupun Sultan Mataram, Adipati Ngalaga Sayyidin Panatagama dalam naskah. Yang sedangkan gelar tersebut adalah merupakan sebutan bagi Pakubuwono I. Nah, Syekh Abdul Muhyi memenuhi undangan tersebut ke Kartasura dari Mataram. Beberapa saat Syekh Abdul Muhyi kembali, dan posisi Abdul Muhyi itu digantikan dengan Syekh Fakih Ibrahim yang meneruskan jejak beliau di Kartasura. Nah, di Kartasura ini Syekh Fakih Ibrahim mendapatkan kehormatan sebagai naib, sebagai penghulu agama di Keraton Kartasura. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa raja-raja ataupun anak-anak raja akan berguru ke Syekh Fakih Ibrahim. Nah, dan ternyata dari beberapa penelusuran memang Pangeran Diponegoro saja merupakan salah satu pengamal tarekah yang sanad silsilah gurunya bersambung kepada Syekh Abdul Muhyi. Jadi secara lebih spesifik naskah tentang Dadalan Satoriyah ini masih ada, masih tersimpan aman di Kasepuhan Pamijahan. Ya, ini Syekh Abdul Muhyi itu sering dikaitkan dengan itu ya, Kang, tarekat Satoriyah gitu ya. Ada satu hipotesis dari Pak Martin van Brunissen yang menulis Pesantren, Kitab Kuning dan Tarekat itu ya. Jadi beliau bilang di era-era abad 17-18 pesantren itu berorientasi dan warnanya itu lebih dominan ke arah tasawuf begitu. Sebelum tadi kita membahas tarekat Satoriyah gitu ya, sebenarnya apa sih kan secara general gitu ya, untuk pengetahuan umum saya dan pemirsa di sini, tarekat itu apa gitu kira-kira? Secara umum ya. Yeah. Secara umum Arkanuddin Salasah, rukun agama itu kan 3, al-iman, wal islam, wal ihsan. Salah satu
ilmu yang membahas tentang iman dinamakan dengan ilmu tauhid. Ilmu yang membahas tentang Islam dibahas dengan ilmu fikih. Ilmu yang membahas tentang bahasan ihsan disebut dengan tasawuf. Ringkasnya. Segala apapun yang berkaitan dengan ilmu tauhid, ada pemahaman dalam ilmu tauhid disebutnya dengan firqah. Sehingga firqah nanti akan dibagi dua, ada firqah najiyah, firqah munjin, ada firqah ghair munjin, selamat dan yang tidak selamat. Dalam fikih ada istilah dua, ada madhab yang mudawan dan ghair mudawan. Pemahaman di dalam ilmu tasawufnya disebutnya adalah thariqah. Thariqah pun terbagi secara umum menjadi dua, ada thariqah mu'tabarah, ada thariqah ghair mu'tabarah. Secara definisi mengutip daripada Tanwirul Qulub, karena sebelum membahas thariqah kan membahas dulu tasawufnya. Tasawuf itu adalah huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafs. Suatu perangkat ilmu yang membahas tentang tingkahnya nafs. Mahmuduha wa madhmumuha, baik-baiknya maupun wa madhmumuha, buruk-buruknya. Wa kaifiyatu tathhiriha, bagaimana cara membersihkannya. Minal madhmumi minha wa tahliyatiha, kemudian tahali bil ittisafi bi mahmudiha, ada lebihnya, wa kaifiyatis suluki, dan lalu bagaimana cara melakukan perjalanan tersebut, wasairi ilallahi ta'ala wal firar ilaih. Maka perjalanan untuk melaksanakan daripada tasawuf ini lebih sering kita istilahkan dengan sebutan suluk thariqah. Thariqah dalam salah satu pendapat Syekh Amin Al-Qurdi menyatakan secara umum, thariqah adalah al-amalu bisyari'ah, hiya al-amalu bisyari'ah wal akhdu bi'azaimiha, nyandak pendapat anu sakuduna, kakuduanana. Kemudian wal bu'du anit tasahul, ngajauhan bermudah-mudahan. Ngajauhan karena ngagampangan gitu. Agak nyapelekeun gitu. Nyandak anu ruhsah gitu. Wal bu'du anit tasahuli fima la yambagi at-tasahulu fihi. Jadi yang dimaksud thariqah secara umum adalah mengamalkan hukum-hukum syariah, kemudian melaksanakan hukum sesuai azimahnya, jangan memilih rukhsah, kemudian menjauhi tasahul, bermudah-mudahan dalam suatu pendapat yang tidak boleh melakukan mudah-mudahan. Dengan tentunya ketika melaksanakan suatu amalan tertentu ataupun berbagai zikir-zikir yang khusus, ya disebut dengan thariqah. Nah, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ini yang paling terkenal thariqah yang dikembangkan oleh beliau ini adalah Syathariyah. Ya. Dan Syathariyah yang beliau ajarkan kepada umat ini adalah Syathariyah yang beliau dapatkan legitimasinya dari Syekh Abdul Rauf yang tersambung kepada Syekh Ibrahim Al-Qusasi sampai dengan Syekh Abdullah Asy-Syathari di sang pendiri ya. Nah, sebenarnya kan menurut Asepuhan, karena di beberapa catatan yang lain ada tulisan bahwa Syekh Abdul Muhyi ini mengembangkan thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Ada padahal TKN kan berdiri oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas sekitar 1800 tahunan, abad 1800-an. Sedangkan Syekh Abdul Muhyi kan wafat abad 17-an. Sehingga beda 100 tahun generasi antara Syekh Abdul Muhyi dengan Syekh Khatib Sambas. Jadi adapun thariqah yang pernah beliau dapatkan ya ini adalah Istiqlal Qadiriyah. Jadi Istiqlal Qadiriyah ini adalah suatu amalan khusus yang beliau dapatkan secara langsung gitu. Dari Syekh Abdul Qadir yang mungkin tidak bisa dikembangkan oleh beliau secara umum. Jadi Istiqlal Qadiriyah ini tidak ada silsilahnya. Di Syekh Abdul Muhyi ngajlok langsung ke Syekh Abdul Qadir. Dan silsilah tersebut tidak untuk diajarkan kata Asepuhan. Ya kalau kita potret juga saya pernah ada beberapa literatur gitu ya. Salah satunya karya Prof. Oman yang suka saya ingat itu di abad 17, begitupun Pak Martin Panunesen ya. Jadi beliau
di catatan-catatan sejarah yang kita terima itu di abad 17 Satariyah ini juga, maksudnya waktu itu kan tarekat menjadi aspek penting ya dalam persebaran Islam ya, karena proses peralihannya dari masa sebelumnya Hindu Buddha gitu ya ke aspek ke Islam, dan aspek tarekat ini merupakan aspek penting karena bisa menampung ekspresi-ekspresi lokal, maksudnya bisa menampung kebudayaan lokal tanpa tanpa apa dengan penegasan Islam, rukun-rukun Islam yang tetap begitu. Dan di abad 17 kita bisa melihat bahwa Satariyah itu menjadi populer, kata beliau, kalau di Kepulauan Nusantara. Paling populer. Ya, paling populer. Baru kemudian Pak Martin Van Buren juga bilang baru di abad 18-19 karena ada modernisasi dunia begitu ya. Pasang surut mungkin ya, dan ada peralihan ke Qadiriyah Naksabandiyah karena lebih formatif gitu ya Kang ya, lebih apa ya, tertata gitu ya, mungkin lebih rapi, lebih. Salah satu alasannya mungkin bisa jadi karena ya, lebih formatif. Ya, lebih formatif gitu, karena dunianya yang jadi lebih modern gitu ya, karena perubahan dunia begitu ya. Bukan berarti ajarannya menjadi lenyap kemudian, tidak begitu. Ada pula hipotesa ya Kang, hipotesa ya yang sementara waktu ini. Ya. Ajaran Satoriyah ini, kalau orang Jawa kan nyebutnya Satoriyah, emang kan harusnya Satoriyah pakai to ya. Kan orang Sunda maku awae cenah cep, jadi Satariyah. Jadi memang ajaran tarekat Satoriyah itu tidak harus di aing mah pengamal tarekat gitu. Jadi yang asalnya Sator menjadi Satar. Terlebih karena rata-rata pelaku pemberontakan kepada Belanda itu selalu dipelopori oleh orang-orang tarekat. Termasuk kan kata dia Pangeran Diponegoro yang tadi disebutkan sebagai penganut daripada tarekat Satoriyah pun, sehingga orang-orang yang pelaku tarekat tentu akan mendapatkan pengawasan lebih khusus daripada Belanda. Mungkin hipotesanya karena pada fase tersebut pengamal-pengamal tarekat mendapatkan intimidasi atau mungkin mendapatkan pengawasan khusus daripada kolonial untuk mengamankannya, amalannya tetap berjalan, cuma formalitasnya, keorganisasiannya mungkin samar gitu. Saur tadi teh berangkat mungkin bahwa Satoriyah itu satar, tertutup, dan memang Toriko itu hubungan antara seseorang dengan Tuhannya, tidak untuk dieksplor ke dalam ya. Maksudnya ini juga secara jenjang umur ya begitu Bu. Karena tarekat ini juga lebih lebih jenjang ke fase selanjutnya ya, ya. Jadi mungkin saya juga ketika baru mengenal hal-hal tersebut ketika saya kuliah begitu ya, karena proses mungkin kebutuhan pada proses kedewasaan ya, atau kematangan diri, karena hal-hal aspek batin itu perlu disentuh gitu ya, karena bukan berhenti di aspek jasmani atau di setelah fikih, putus cinta kan biasanya lumayan rada ingin kembali kepada Tuhan. Biasanya ada percikannya kayak gitu lah, ada cerita sebab-sebab patah hati atau musibah atau apa begitu ya, dan itu menjadi latar belakang seseorang ingin mencari hal-hal yang sejati begitu ya Kang ya. Baik, kita lanjut ke kemudian ya ke pemijahan ya, kita masuk ke pemijahan. Syekh Abdul Muhyi itu sempat beberapa kali ya semacam transit gitu ya, karena sebelum menemukan titah gurunya, menemukan gua Saparwadi yang disebut Gua Saparwadi. Itu sebelumnya beliau ke beberapa daerah ya, ada 2 kali transit kalau nggak salah saya membaca. Bagaimana kemudian perjalanan pemijahan ini menjadi apa ya disebutnya, kalau dalam Islam itu zawiyah mungkin ya, atau di kita ya pesantren lah ya, pesantren dalam arti yang awal begitu, bukan sebagai lembaga pendidikan, bukan sebagai lembaga belum pendidikan. Ada SPP. Lembaga pendidikan yang kita lihat hari ini seperti di Condong gitu ya. Ini lebih matang gitu ya, kalau lebih modern gitu. Cuman kita ingin tahu Zawiyah atau pesantren di Pemijahan waktu itu kan di era abad peralihan ya, ketika bahkan konon masyarakat di situ masih belum Islam ya, masih melakukan ada Sunda Wiwitan bahkan ya disebut. Nah, bagaimana kemudian Pamijahan ini menjadi salah satu pusat mungkin ya, atau epicentrum baru ya dalam perkembangan atau persebaran Islam, dan bagaimana Pamijahan ini menjadi
menjadi pusat pendidikan ya. Dan bagaimana juga Pak metode dakwah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Muhyi dan berikut murid-muridnya begitu ketika beliau memutuskan pada akhirnya menetap di Pamijahan begitu kan. Silakan kan. Untuk perjalanan sebagaimana tadi disampaikan pasca ada titah dari sang guru yakni Syekh Abdul Rauf Singkel untuk mencari petilasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Jawa. Maka singkatnya kan Syekh Abdul Muhyi ini langsung pergi pulang ke daerah Gresik menuju ayah dan ibunya. Meminta restu sebagaimana titah gurunya bahwa beliau harus melaksanakan perintah guru tersebut untuk mencari guha. Yang mana guha tersebut dijadikan sebagai naonnya, sebagai daerah untuk nantinya tempat berdakwah beliau. Maka dalam satu riwayat ada yang menyebutkan Syekh Abdul Muhyi sebelum berangkat menuju pencarian gua tersebut, Syekh Abdul Muhyi dipiwarang untuk menikah. Sedangkan dalam naskah yang lebih tua tadi menyebutkan Syekh Abdul Muhyi justru malah menikah di Pamijahan bukan sebelum berangkat ya. Nah, singkatnya ketika Syekh Abdul Muhyi berangkat ya di tengah perbedaan pendapat, Syekh Abdul Muhyi melakukan perjalanan yang pertama kali itu menuju Jawa bagian barat itu ke wilayah Kuningan, ke Kampung Kadu Gede, Desa Dharma, Kabupaten Kuningan di Jawa Barat. Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma ini kurang lebih kisaran 4 tahunan lah. 4 tahunan Syekh Abdul Muhyi menetap di Kampung Kadu Gede ini karena tujuan utamanya adalah untuk mencari guha. Ternyata Syekh Abdul Muhyi kan tidak menemukan guha dengan ciri-ciri yang diberikan oleh gurunya. Ketika engkau menanami sebuah tempat, suatu tanah dengan segenggam padi, hasilnya harus 1 genggam deui. Jadi tidak berkali lipat kudu sakitu we. Maka ternyata ketika si padi yang ditanamkan, yang ditaburkan tersebut malah melimpah kan. Memang adanya melimpah wae. Akhirnya beberapa titik pernah dicoba dan beliau menyimpulkan bahwa di Dharma Kuningan ini tidak ada tempat petilasan tersebut. Maka akhirnya beliau melanjutkan perjalanan dari Dharma menuju ke wilayah selatan yang disebutkan sebagai wilayah Pamengpeuk pada waktu itu. Kalau sekarang masuk ke wilayah administratif Cikelet. Kurang lebih karena 2 tahunan di Cikelet melakukan hal yang sama, berdakwah dengan cara-cara yang santun, apalagi konon Thariqah Syekh Abdul Muhyi, manhaj Syekh Abdul Muhyi dengan adab kan, pun dengan ilmu kan, tidak dengan kesaktian-kesaktian yang sebagaimana dinarasikan beberapa pihak. Syekh Abdul Muhyi berdakwah di Garut, kemudian tos di Garut 2 tahun langsung menuju ke Batuwangi. Di Batuwangi heulangan telami, di Batuwangi itu masuk ke wilayah Singajaya, masih kene Garut. Jadi di Pamengpeuk teh ka Singajaya heula di Batuwangi, di Batuwangi sakedap kisaran 2 tahun, di Batuwangi ka karek we ka Culamega. Atau yang disebut dengan naon disebutna teh? Culamega teh Lebak Siuh, di Lebak Siuh. Nah, di Lebak Siuh 4 tahun melakukan hal yang sama, berdakwah, mencari guha, terus karena tujuannya belum tercapai itu ya. Tujuannya adalah untuk mencari guha sebagaimana titah gurunya. Selama kurang lebih 4 tahun pencarian guha tersebut dengan clue yang diberikan oleh gurunya di mana-mana diawurkeun pare kudu jadi sakitudi sakepeul deui. Akhirnya Syekh Abdul Muhyi kan tidak menemukan ciri-ciri bahwa akan ada guha di tempat itu. Akhirnya seringkali beliau bertahanus untuk menyepi di suatu kampung di Cilumbu namanya, dari wilayah di Lebak Siuh ka Cilumbu teh kirang langkung karena 6 kilometeran kagaleng mah jalan kaki mah. Ada wilayah di Cilumbu, ada suatu tempat untuk menyepi. Ternyata pemandangan naraoseun, suasana raoseun. Maka ini Abdul Muhyi tahu tempat di sini cocok untuk bertahanus, cocok untuk tapa. Nah, besoknya deui ka Lebak Siuh terus pada suatu saat ketika dia sedang bertahanus di Cilumbu tersebut karena cocok untuk untuk bertahanus, untuk nyirnakeun diri, maka gunung tersebut disebutkan dengan Gunung Mujarrad. Gunung Mujarrad itu gunung untuk nyirnakeun hati, nyirnakeun rasa, maka beliau namai gunung wilayah tersebut dengan istilah Gunung Mujarrad. Sebagian ada pula yang menamakan bahwa gunung itu adalah Mujarrab
dari mujarob ya, uji coba ya, ngawurkeun pare sakumaha kakuduanana diaurkeun di beberapa titik-titik tertentu. Nah, pas suatu saat singkat ceritanya ternyata hasil daripada padi tersebut kan mulai menguning, terus si Abdul Muhyidd teh tos kauningan gitu. Pas dicaketan ternyata hasil daripada padi tersebut memang sesuai dengan petunjuk. Nah, pas nalika dicanak, dipanen kan kudu nama nalika hasil nasari tersedih. Si Abdul Muhyidd justru ketika ningali hasilnya tidak berkembang itu bunga. Karena memang bakal aya guha di eta tempat teh. Ujung-ujungnya di Gunung Mujarot tersebut setelah perjalanan panjang kurang lebih 12 tahun dari usia 28 sampai 40 tahun, Syekh Abdul Muhyi mendapatkan hasil daripada perjalanan panjangnya yaitu menemukan guha. Jadi tak acan kapenak guha nama kakarek si pare tersebut berbuah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh gurunya sakeupeu teh. Kemudian barulah dicari-cari aya manuk ngarapung jigana aya lubang di handap ada guha. Beliau telusuri ternyata barulah ada guha sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh gurunya tersebut. Jadi perjalanan daripada mulai pencarian sampai dengan pencarian guha ti Gresik, kemudian ka Dharma Kuningan, ti Dharma Kuningan ka Pamengpeuk, ti Pamengpeuk Garut, ayeuna mah jadi Ciklet ya, ti Pamengpeuk ka Singajaya, ti Singajaya ka Lebak Siuh, di Culamega, ti Culamega baru ke Karang. Jadi kurang lebih perjalanan beliau mencari guha sekaligus penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat itu di Kuningan kan tos masuk administrasi Jawa Barat kan. Di Kuningan, kemudian ke Pamengpeuk, di Pamengpeuk ke Singajaya, di Singajaya ke Lebak Siuh, di Lebak Siuh ke Karang. Ada kurang lebih 12 tahun perjalanan sehingga yang harus digarisbawahi dalam satu catatan bahwa guha tersebut diketemukan oleh Syekh Abdul Muhyi ini pada bulan Maulid. 12 Maulid, Senin 12 Maulid 111 Hijriah. Sekarang juga bulan Maulid kan? Jadi pas 12 Maulid 111 Hijriah, 1111 Hijriah. Jadi bertepatan dengan bulan Maulid tersebut. Ini juga jadi harus digarisbawahi juga Kang ya, soal gua itu ya. Karena ini aspek khusus kan. Aspek khusus yang hanya bisa dilakoni oleh para wali mungkin ya. Dalam bahasa Islam sebenarnya aspek gua ini sudah ada ya ketika di cerita baginda Rasul Nabi gitu ya, di Gua Hiro ya. Terus ada gua Ashabul Kahfi gitu ya. Jadi di Islam aspek gua itu ada ya di dalam tradisi Islam. Cuman ini memang aspek khusus. Kalau saya mau tanya, sebenarnya goa di Pamijahan ditemukan oleh Syekh Abdul Muhyi selain titah gurunya ya. Karena waktu itu konteksnya era kolonial, apakah itu juga berikut perlindungan beliau ya dari karena dalam korespondensi dengan pemerintah kolonial, karena waktu itu ya kiai itu kan sangat ini ya, sangat jadi target. Ya, jadi target operasi gitu ya maksudnya karena dia punya sifat pemberontak pada pemerintah kolonial ya. Tidak patuh, tidak tunduk tidak patuh pada pemerintah kolonial. Apakah itu juga bisa diartikan demikian? Apakah atau ada hal itu memang keliru atau ini apa? Enggak betul. Itu hanya pure titah para guru dari Syekh Abdul Muhyi gitu, Kang. Kan pencarian guha ya. Sependek pengetahuan yang saya ketahui bahwa memang kan motivasi Syekh Abdul Muhyi mencari guha kan atas perintah dan titah gurunya. Yang mana di lokasi ditemukannya guha tersebut adalah wilayah dakwah yang harus beliau jalankan ataupun bermukim di wilayah berdekatan dengan kampung di guha tersebut. Nah, guha tersebut mungkin pada era Syekh Abdul Muhyi di samping menjadi tempat tahanus, sering pula digunakan untuk tempat jamaah, digunakan tempat ibadah, tempat mengaji. Ya. Kalau tentang istilah kopiah haji ataupun air jam-jam, saya pernah konfirmasi langsung kepada Kasepuhan Al-Mukarram Kiai Haji Endang. Kata beliau dengan tegasnya, ulah sok dijieun-jieun barokah mah. Sebut saja ini adalah air petilasan wudhu Syekh Abdul Muhyi.
ulah sok dijieun-jieun barokah mah kan lebih 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 naonnya lebih karena ajaran gitu. Jangan mengkultuskan berlebihan tungtung-tungtungan bisa jadi fitnah gitu kan. Apakah narasi-narasi tentang kopiah haji tentang anu-anu mapanan eta makan dari di sisi tigigir gitu tah. Ya. Dan besar kemungkinan gua tersebut di samping tahanus sebagaimana Nabi selalu bertahanus di gua Hiro selama 5 tahun, mungkin gua tersebut pula digunakan sebagai tempat untuk bertahanus sekaligus mendidik. Di samping itu kan yang kita ketahui bahwa Syekh Abdul Muhyi pula pernah menolak daripada permintaan kolonial Belanda untuk menyerahkan pajak upeti. Betul. Karena Syekh Abdul Muhyi itu kan menolak karena daerah Pamijahan ini adalah daerah Pasidkah dari Mataram yang telah bebas pajak. Karena ketika Belanda yang notabene non-muslim meminta daripada upeti ataupun pajak tersebut, Syekh Abdul Muhyi menolak dengan dasar salah satunya adalah karena beliau itu muslim kan. Tidak boleh untuk i'anah, tidak boleh untuk membantu orang-orang yang dalim dalam konteks itu untuk naonnya. Jadi pajak teh adalah hal yang tidak diperbolehkan oleh Syekh Abdul Muhyi untuk diserahkan kepada kolonial Belanda. Karena jadi zalim, kayak ngabantuan karena kamaksiatan. Man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimah. Dalam salah satu kitab beliau, panan ada kitab beliau yang manuskripnya saya dapatkan daripada Kasepuhan Kyai Haji Endang. Namanya Risalah Al-Burhan fi Adabil Iman wal Islam wal Ihsan yang belum disebarluaskan. Di Risalah Al-Burhan ini disebutkan mengutip hadis Kangjeng Nabi, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimah bahwa syarikan lahu. Sesiapapun orang yang membantu suatu hal kemaksiatan, maka meskipun dengan syatri kalimah, dengan satu potong kalimat saja, maka dia bersekutu dengannya. Mungkin kan kolonialisasi merupakan suatu kejahatan mungkin dalam pandangan Islam. Karena merampas hak yang bukan haknya, bukan bagiannya. Kemudian kita mayar upeti pajak kepada orang-orang tersebut dianggap sebagai a'ana ala maksiatin. Sehingga atas penolakannya tersebut, konon Syekh Abdul Muhyi itu dikejar-kejar. Nah, dan dikejar-kejar, dan salah satu tempat perlindungan Syekh Abdul Muhyi ini adalah bersembunyi di dalam gua Safarwadi tersebut. Gua Safarwadi. Dan dulunya disebutnya kan gua Mujarrad ya. Ai nama lebih dikenal dengan sebutan gua Safarwadi. Justru yang dinamakan Safarwadi itu adalah kampung Safarwadi. Nah, jadi kan Safar teh jalan, wadi jurang. Karena di tepi jurang ya. Kan sungai-sungai kan eta gawir gitu. Makanya disebut dengan Safarwadi. Guhanya disebut Guha Mujarrad. Ayeuna nama guhana disebut Gua Safarwadi. Nami kampung Safarwadina jadi Pamijahan. Jadi Pamijahan teh menjadi nama justru setelah Syekh Abdul Muhyi wafat. Jadi istilah Pamijahan tidak ada pada waktu Syekh Abdul Muhyi masih hidup. Dalam beberapa naskah kan disebutkan Haji Ing Karang, Haji Ing Karang, Haji Ing Seberang. Korespondensi dengan Belanda juga disebutnya Haji Ing Karang. Haji Ing Karang, Panembahan Haji Abdul Muhyi. Yusuf Al-Makassari juga kan ya. Yusuf Al-Makassari, Haji Ing Karang. Belum ada istilah penyebutan Pamijahan. Bahkan dalam beberapa dekade silsilah dari Syekh Abdul Muhyi kan wafat diteruskan oleh Syekh Mas Dalem Bojong. Syekh Mas Dalem Bojong kemudian diteruskan oleh anaknya Syekh Mas Nur Katim. Syekh Nur Katim terus sampai ke bawah ke Syekh Ali Akbar, ke Syekh Imam Waji, ke Syekh Nur Ilyas dan lain sebagainya. Belum ada istilah Pamijahan. Mungkin beberapa puluh tahun ataupun mungkin 100 tahun ba'da Syekh Abdul Muhyi wafat, istilah Pamijahan baru ada. Jadi populer sekarang. Pamijahan konon kata sepuh yang menjadi rujukan penulisan, Pamijahan merujuk pada istilah mijah kan. Mijah itu ikan yang akan bertelur kan, dalam istilah bahasa Sunda disebutnya kan mijah. Mijah mau bertelur. Nah, disebut Pamijahan ini karena memang makbarah beliau pasca wafat selalu dikunjungi anak-anak keturunan murid-murid dari berbagai arah penjuru. Dari berbagai daerah datang ke makbarah Syekh Abdul Muhyi untuk tabarukan, untuk berziarah, yang sangat ramai sehingga diperumpamakan seperti ikan yang akan mijah. Jika lauk-lauk karena banyaknya orang yang akan berjarah tersebut ngalut ngabandalet gitu. Kalau saking lantaran ngalut ngabandalet ngabring beribu-ribu, istilah Safarwadi tersebut diberikan sebutan Pamijahan.
orang-orang yang berjarah seperti ikan yang akan bertelur, yang mutar gitu. Saking Buset, banyaknya mau- mungkin ya. Ya. Oke. Terakhir Kang, tadi disebut ya ada di apa disebutkan ada beberapa karya yang dikutip. Tadi kita mau tanya juga apakah ada kitab atau karya Syekh Abdul Muhyi dan sebenarnya ajaran-ajaran yang dikembangkan atau dari ya pengembangan dari tarekat Sataria yang dikenal di masyarakat hari ini sebenarnya ajarannya itu apa? Karena waktu itu sempat saya tanya ada teman dari Kanada waktu itu saya sempat berziarah ke sana untuk pertama kalinya sebenarnya. Hmm. Ditanya sama teman saya yang dari Kanada itu dia ingin tahu ajaran-ajaran ingin menghidupkan dan ingin tahu ya ajaran Syekh Abdul Muhyi dan dia nggak tahu gitu nggak ada sumber yang bisa dirujuk sebenarnya ajarannya itu apa terus karya juga sebenarnya saya juga sempat beberapa kali tanya gitu ke Perpoman Fatur Rahman hampir tidak ditemukan karya Syekh Abdul Muhyi karena beliau itu karyanya kayak Sunan Ampel ya. Jadi karyanya itu santri. Jadi mendidik santri langsung, bukan membuat karya tulis gitu ya, tapi membuat karya manusia. Santri yang kiai gitu atau ada juga disebutkan ada santri perempuan yang menjadi sufi perempuan gitu ya kayak Robiah Alawiyah itu ada hasil didikan Syekh Abdul Muhyi konon kata beliau begitu. Robiah Adawiyah. Seperti ya sosok Robiah Adawiyah gitu seorang sufi perempuan kita punya di Indonesia gitu ya di Jawa dan Prof. Aman Fatur Rahman menyebut ada salah satu santri perempuan Syekh Abdul Muhyi yang hasil didikannya itu menyerupai gitu ya mungkin ya bukan plak persis ya cuman Robiah Adawiyah Indonesia gitu. Maksudnya seperti seorang sufi perempuan begitu. Dalam masalah sufi Indonesia ada gitu. Silakan Kang. Dari penelusuran pendek yang pernah saya lakukan, yang saya pernah tanyakan bahwa Pamijan kan kampung adat ya, tadi itu ya. Kata Kasepuan, sok bahkan seperti hal sederhana ini saja kan saya pamit pada beliau. Jumat minggu lalu pas ketika 12 Rabiul Awal kan Muludan kan hari Sabtunya di pusat di Pamijahan sok ngan ulah diluwihan bahasanya kan seperti gitu jadi banyak versi-versi yang berkembang karena memang banyak riwayat gitu padahal transmisi riwayat dari masing-masing kasepuhan masa ke masa itu terjaga dari Syekh Abdul Muhyi yang istrinya 4, kemudian ke Dalam Bojong, kemudian ke Syekh Imam Wajih, cucu beliau dari Ayu Mas Madya Kusuma, kemudian ke Syekh Nur Ilyas, kemudian ke Eyang Sarif, kemudian terus sampai kepada beliau itu ada 17 kali pergantian. Jadi sepuan anu ayeuna teh ka sepuan anu ka-17. Yang mendapatkan legitimasi dari pamannya pada amat dari berarti paman kan Mama Syukrudin ka 16 Mama Syukrudin nampi ti nu ka 15 nyata Syekh Mama Qasim Mama Ajengan Qasim ti Mama Zabidi dan terusnya 17 pergantian. Nah naskah itu dari sepuhan ke kasepuhan meskipun ada sebagian yang ke keluarga masing-masing tapi orientasi di sana pasti akan tetap merujuk kepada kasepuhan sebagai pusat otoritas. Jadi pas ketika ditelusuri ternyata memang rata-rata catatan yang ada ini adalah salinan dan yang juru tulis daripada Syekh Abdul Muhyi ini adalah Dalam Bojong. Jadi istilahnya teh dalam bojong, kadaleman bojong. Ketika saya tanyakan sepuh dupi Dalam Bojong jenengan saha, kata beliau Nur Ilyas Santana. Nah Dalam Bojong ini menjadi leluhur bagi duriah-duriah Pamijan yang tersebar seperti Gentur, Cianjur, ataupun Mama Nagasari, ataupun yang lain-lain sebagainya. Dalam Bojong pan menikah dengan Raden Ayu Sumaningrat dalam salah satu versi ya. Dalam salah satu versi menyebutkan Dalam Bojong menikah dengan Raden Ayu Sumaningrat. Sumaningrat ini adalah anak daripada Dalam Sawidak. Jadi Syekh Abdul Muhyi punya anak Dalam Bojong, Dalam Sawidak punya anak Raden Sumaningrat kemudian dinikahkan. Nya nikah jeung putrana jadi
raina ditikahna ku putrana deui gitu tah jadi pabelit gitu hubungan anak. Termasuk yang menulis babad pemijahan dalam bojong berarti. Bukan yang menulis babad pemijahan mah, yang saya dapatkan naskahnya itu anak daripada dalam Abdullah. Generasi ke berapa? Enggak, cucu. Oh, Cucu cucu. Syekh Ali Irfan Mas Hajaya, anak daripada Syekh Nida Muhyiddin. Syekh Nida Muhyiddin anak dari dalam Abdullah. Dalam Abdullah anak kedua daripada Syekh Abdul Muhyi. Di dalam Bojong, dalam Abdullah, kemudian Syekh Faki Ibrahim yang di Majalengka, Sunan Wanapere, kemudian ke Nyimas Madya Kusuma. Ayam Madya Kusuma, lamun Madya Kusuma mah ngagaduhan putra Syekh Imam Wajih. Imam Wajih nikah ka Madu Kusuma. Jadi ayam Madya Kusuma, ayam Madu Kusuma, ayam Madya Kusuma mah putra Syekh Abdul Muhyi. Punya anak nama Madya Kusuma teh Syekh Imam Wajih. Imam Wajih makamnya di belakang. Tapi kan resiko karena lamun ngareneng sareng makam leluhur mah mau apati di jarahan. Jika di Banten nih, di Banten kan ada Sultan Abdul Mafahir tuh kan. Ngareneng sareng makbarohna Syekh Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Banten. Orang-orang jarah teh fokus teh ka Sultan Hasanuddin. Moal ka Abdul Mafahir. Tapi lamun dipisahkeun mah jiga Maulana Mansur di Cikadueun, pasti orang-orang teh akan ke Maulana Mansur. Di komplek makam Sunan Giri kan ada Sunan Dalem, ada Sunan Kulon, ada Sunan Prapen, ngariung panan. Tapi orang-orang yang datang berjarahan teh akan fokus kepada Sunan Girinya. Jadi di pamijahan teh seueur makbaroh teh. Termasuk ada Syekh Imam Wajih. Imam Wajih gaduh bojo namina Madu Kusuma. Mamah nama Madya Kusuma. Bojona Imam Wajih mah Madu Kusuma bin Raden Yudanagara bin Dalem Sawidak. Jadi pabulit kekeluargaan teh sehingga pamijahan menjadi kumahanya. Ngahiji we jeung Sukapura begitu. Nah, naskah-naskah yang ada yang diterima ini kan turun-temurun. Pernah dibakar teh apa? Zaman DI. Zaman DI kan pernah ada pemberontakan DI itu Darul Islam yang dimotori oleh Kertasuwiryo. Motifnya apa? Ngaduruk sejarah kan. Jadi DI kan punya pendapat orang-orang yang tidak mengikuti ataupun tidak mengakui kepemimpinan daripada imam yang mereka kultuskan kan dianggapnya bugot. Sehingga bugot itu memang boleh untuk dibawa harta boleh dibawa hartanya. Bugot karena itu apa istilahnya kan? Bugot secara terminologi apa? Pemberontak gitu. Pemberontak kepada pemerintah. Maka orang-orang yang tidak mendukung dakwah daripada DI biasanya diduruk. Maka ini kan DI kan akronim daripada Darul Islam. Tentaranya disebut Tentara Islam. Nah, Bugot ini DI ini di kampung-kampung kan tidak disebut sebagai DI ataupun Darul Islam, tapi lebih dikenal dengan sebutan Duruk Imah gitu. Duruk Imah, sehingga justru kesan DI saja ketika ngaduruk imah teh ya, sehingga sebutan DI nama tos teu aya. Orang-orang kampung rata-rata ya yang saya temukan tuh ketika wawancara tuh lebih menyebut mereka sebagai gorombolan, gerombolan. Kan yang pernah meninggal dunia itu kan, yang pernah meninggal dunia era DI itu kan Syekh Kiai Haji Fahrudin Cikeleng. Oleh DI. Yang disembelih. Nama Fahrudin kan Tasikpan, sebelum ada NU kan ada istilah idhar bayatil muluk wal umara. Nah, DI ini kan eksis dari 1960-an lah. Sampai 1965-an lah. Nah, kisaran-kisaran eta pamijahan itu pernah diduruk. Termasuk apung kurma manuskripnya disimpannya di Masjid Pusaka. Masjid Pusaka di samping jembatan. Kan itu Masjid Pusaka. Nah, Masjid Pusaka diduruk apung kurma. Hanya beberapa naskah yang selamat. Sehingga yang ada teh hanya salinan daripada yang dalam bojong. Tapi manuskrip itu bisa dibuktikan dengan kertasnya saja, kertas yang sudah tua, ataupun bahkan yang babat kan pernah di sana ke Belanda teh. Terus aya ceplokan Batavia. Nah, yang ada tuh salah satunya adalah Marotibus Sab'ah. Marotibus Sab'ah tentang martabat 7, Ahadiyah, Wahdah, kemudian Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah, Alam Misal, Alam Ajsam, Alam Arwah, dan Alam Insan Kamil. Itu ditulis oleh Dalem Bojong yang menyalin dari kitab Syekh Abdul Muhyi secara langsung. Kemudian ada Dadalan Satoriyah. Kemudian ada Bayanullah.
Ada kitab Bayanullah tentang apa? tentang kemarifatan Jawa Sunda. Kemudian ada Bayanul Qahar. Kemudian yang terbaru itu tanpa nama. Tanpa nama, judul Tanpa kitab. nama, kitabnya aja. Oh. Kan jika Jurumiyah kan tanpa nama tuh. Jika Juban kan tanpa nama tuh. Jarmiyah, pan manyur cai. Kata kasepuan nih, cai aya naskah nih, cina iya naskahna. Iya teh aya namian, di namian sesepuh orang namiannya, cuma orang emutan heula. Ningali ulah konten isinya. Konten isinya teh hampir sami dengan Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Tapi pas disamikeun beda oge. Beberapa narasi dengan pemilihan bahasana teh aya nu beda. Aya nu beda teu sami. Tekan kitab-kitab fikih kan hampir sama dan ini dianggap kata kasepuan dari masa ke masa ini kitab ini selalu menjadi pengajaran bagi di keluarga lingkungan. Pemijahan. Mohon kitab eta kadinamian teh kamari teh Risalah Al-Burhan fi Adabil Iman wal Islam wal Ihsan tentang niat pelajar. Kemudian ada wudu, adab adus. Terus ditranskrip kan, ditulis ulang. Ditulis ulang karena komputer aya. Disebut nanti terus ditulis ulang seperti gitu. Nya bahasan konten di sini teh jiga Bidayatul Hidayah. Termasuk ada suhbah, adab tentang bersuhbah dengan Gusti Allah gitu dah. Ada wudu, adab adus, ada puasa. Kalau Imam Ghazali ada abul murid tuh ya. Mohon. Ini. Anu bab konten pertamana pasca pembukaan teh langsung ngabahas tentang niat pelajar. Jadi niat pelajar heula kakare kana adab-adaban. Lamun tema jalma niat belajar na kieu maka bakal kieu ada 3 tingkatan. Jadi kata kasepuhan kepada saya, kitab ini merupakan pengajaran daripada Syekh Abdul Muhyi kepada anaknya yang terus berlanjut hingga kini. Kemudian ada nu masih otentik dan dianggap sebagai tulisan original Syekh Abdul Muhyi ini adalah Al-Quran. Al-Qurannya. Mohon Al-Quran 30 juz. Kandel. Ukuran besar. Kamari pas di konfirmasi terakhirnya Al-Qurannya belum dipastikan ke abdi. Biasanya sok ditamutkeun heula untuk didigitalisasi. Dan seperti naskah ikan didigitalisasi anu dina manuskrip. Dari sekian banyaknya manuskrip yang ada, konon yang dianggap sebagai tulisan original Syekh Abdul Muhyi itu hanya Al-Quran yang tersisa. Kalau Marotibus Sab'a, Dadalan Syatoria ataupun banyak kan tulisan tentang Syatoria oge di pamijan teh seueur sanes hiji. Naskah ada yang masih terbaca, ada yang tidak. Ada tulisan dalam Abdullah paling tua. Tina kertasna ge tos jiga kulit pisan. Terus juga kulit pisan tos rapuh, terus bolorong sapali mah. Itu dianggap sebagai tulisan tertua, bahkan dengan manuskrip babadnya saja lebih tua manuskrip tulisan Satoriyah eta. Kurang lebih lah beda berapa puluh tahunan gitu. Namun salinan mah tos aya kertas barodas itu juga zaman Belanda. Tapi yang di antara sekian banyaknya tulisan pemikiran Bayanullah, kemudian Bayanul Qahar, kemudian Martabat Kang Pitu, kemudian eta Bayanul Risalatul Bayan yang dianggap sebagai tulisan otentik langsung yang ditulis oleh beliau, oleh tangan beliau langsung itu masih ada sampai hari ini. Ya. Al-Quran. Mushaf berarti bukan ada tafsir bukan ya? Bukan, Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran masih original tulisan beliau. Bisa diakses kan? Bisa diakses. Oh, ya. Jadi lamun seputar bahasan tarikona mah tidak bisa diupdate. Media panan aya bahasa mukadimahna kan. Waman aroda ayam likaha falyata'allam bil ijazati ila ahliha. Siapapun orang yang ingin memiliki legitimasi amalan ini maka silakan belajar ila ahliha gitu kan. Jadi apakah di Pamijan masih ada ajaran tarekat? Jawabannya iya, ada. Cuma tidak di-up sebagaimana tadi disampaikan, harusnya Masyatoriyah, disunama Satariyah. Dan tidak formatif seperti ajaran-ajaran yang lainnya. Tapi tetap ada talqin, ada bai'ah, harus puasa, ada junub khusus, kemudian ada amalan-amalan khusus sebelum masuk. Karena itu bersifat khusus juga ya, karena dalam tapi tidak semengikat thariqah pada umumnya. Makanya istilah robitoh saja cukup dengan ketika engkau memulai zikirnya dengan ila hadratin Nabi
wa ila hadrati jami'i silsilah. Ketika mengirim Fatihah saja itu cukup dianggap sebagai robitoh. Tidak harus membayangkan wajah gurunya ataupun menyimpan foto gurunya di dalam sajadah gitu. Jadi nu dimaksud robitoh itu adalah inget ka guru, ngabayangkeun guru. Dalam pemahaman kami di Satoria ini cukup dengan menyampaikan hadarat Fatihah saja itu sudah masuk ke dalam bagian robitoh. Sehingga kan nanti kalaupun ada yang lebih ingin untuk mengetahui daripada silsilah thariqah Satorianya, dalam kesempatan kali ini kan di podcast kali ini hanya memberitahu bahwa informasi bahwa ajaran Satoriah ini masih tetap eksis di pusat pemijahan, kemudian marotibus sab'ah, kemudian kitab-kitab pusaka masih bisa diakses di pengarsa kasepuhan, termasuk pun man aroda ayam likaha pal yata'alam bil ijazati ila ahliha, dan itu masih berlaku dan tidak bisa disampaikan secara serampangan di luar kapasitas pengintan seperti itu. Karena itu bersifat khusus Kang ya, jadi bersifat langsung sebagaimana dalam dunia tasawuf ada guru murid ya Kang ya. Hubungan. Jadi dia harus langsung karena memang harus ada apa istilahnya pembimbing ya, pembimbing untuk sampai pada perjalanan pada diri sendiri ya, pada pencarian jati diri. Terakhir Kang, mungkin ini agak sedikit anekdot ya. Di lembar pertama, di lembar-lembar awal itu ada ilustrasi foto Syekh Abdul Muhyi itu. Dan itu juga di pemijahan kalau kita punya beli merchandise gitu ya. Foto itu yang digambarkan itu adalah Syekh Abdul Muhyi. Nah, sedikit anekdot karena saya pernah juga beli buku tentang Syekh Kuala ya, terbitan Pena Aceh. Itu juga gambarnya sami. Melampirkan foto Syekh Kuala itu ya persis yang di foto Syekh Abdul Muhyi. Begitupun ada teman saya yang di Malaysia itu kan yang muridnya Syekh Rakib Al-Atas. Syekh Rakib Al-Atas itu kan karya disertasinya tentang Hamzah Pansuri. Tentang Hamzah Pansuri. Sama fotonya. Fotonya sama juga. Mungkin ilustrasi, mungkin kan di bawahnya kan diberi footnote tuh. Bahwa gambar demikian adalah hanya sekedar potret yang memang terlanjur tersebar. Bahkan ada pula hipotesa yang kemarin fotonya baru nuh. Kata Ustadz Abdul Somad kata kasepuan jang tas uningat acan cenah ieu kela cenah sekedap nyandak HP. Tingalikeun fotona. Ieu mah cat itu bagus Falak sepuh, Mama Falak Bogor Pagentongan. Itu kan lebih baru tuh padan. Ilustrasina kieu-kieu teh yang jadi belah dia teh. Kan era Syekh Abdul Muhyi itu kan belum ada foto kan. Foto kan tahun 1800-an awal. Mungkin lukisan gitu. Juga menyerup, cuman agak susah juga ya, agak sulit juga ngaksesnya. Hanya khoyal. Kecuali mungkin bertemu Barjahiyah mungkin yang tidak bisa dilukiskan. Ya itu juga saya juga pas waktu ziarah pertama, kok Syekh Abdul Muhyi kok banyak sama semua ini. Mungkin karena satu sanad keilmuan ya sama Syekh Abdul Rauf, terus Hamzah Pansuri gitu ya. Dan penganut tarekat Satoriah juga. Jadi mungkin saya ya memaklumi mungkin keterbatasan juga ya secara visual gitu kan susah menggambarkan gitu ya. Belum ada foto kan foto-foto Wali Songo kan foto-foto yang itu juga ilustrasi kan ya. Ilustrasi. Iya, betul. Kecuali kan Syekh Nawawi juga kan tidak disepakati. Foto Kiai Khalil saja yang hidup dekade abad ini gitu 1925 kan dia wafat. Masih paling dia gitu. Tapi kan menurut Lora Ismail kan itu yang tersebar itu bukan foto daripada Syekhona Khalil. Paling yang lebih ke sini mungkin ada Hadratus Syekh itu sudah ada ya satu foto. Ini kan di jilid Punika kan ini halaman terakhir, ini halaman ke-40 di manuskrip. Punika peling wafatne panembahan Syekh Haji Abdul Muhyiddin dina dinten Isnen. Jadi cluenya teh hari Senin. Syekh Abdul Muhyi wafat dina dinten Isnen ing dina ba'da subuh, setelah sholat subuh. Ing tanggal ping 8 dina tanggal 8 ing bulan Jumadil awal, nyaeta dina bulan Jumadil awal ataupun ing tahun alif. Tahun alif itu ketika ditanyakan yaitu pada hari Senin 8 Jumadil awal tahun alif. Tahun alif ini merujuk pada perhitungan tahun Jawa. Jadi Sultan Agung Hanyakra Kusuma kan punya kalender Jawa ya. Punya kalender Jawa. Jadi tahun alif ini adalah
tahun yang tanggal 1 Muharramnya jatuh pada hari Ahad, karena merujuk pada Abajadun Hawajun, Ya. yang jatuh pada tanggal satunya jatuh pada hari Ahad, maka disebut dengan tahun Alif. Dan tahun tersebut ketika dikonversi ini adalah tahun 1730. Sehingga kalau dilempengkan gitu ya, Senin 8 Jumadil Awal tahun Alif ataupun tahun 1151 Hijriah. Ya, jadi tahun Alif teh hiji 5 hiji 8 Jumadil Awal 1151 atau sama dengan 28 Juli 1730. Jadi lamun di Masehikeun mah 23 Juli 1730 Masehi. Kurang Sudah lebih abad 18 ya, sudah masuk abad 18. 1730. Jadi tepat pada usia 80 tahunan. Perusahaan. Ya, baik Kang, sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu. Ini sangat inspiratif dan cukup informatif ya, Kang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sami-sami. Juga untuk pemirsa dan teman-teman di rumah, bagi yang berminat membaca buku ini, bisa nanti kita lampirkan deskripsi di kolom podcast dan bisa memesannya kepada beliau. Ini bagi saya sangat informatif dan sangat otoritatif, dan saya merekomendasikan untuk teman-teman yang suka ziarah atau para peneliti, ini bisa jadi bahan acuan juga ke depannya untuk menulis begitu. Terima kasih. Demikian podcast Condong kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.